warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Rizky akan menerangkan penjelasan ya algoritma sederhana yang materi minggu yang lalu sudah saya share berupa PowerPoint. Ya, mungkin PowerPoint-nya terlalu banyak karena sampai 20 lebih slide ya. Kali ini hanya mungkin kurang dari 10 atau maksimal 10 slide saja. Nah, tujuannya supaya kalian lebih paham ya dengan materi slide yang hanya sedikit daripada membaca yang segitu banyaknya. Ya. Apa itu algoritma? Ya, sebetulnya sudah pernah saya buat videonya di pelajaran untuk kelas 7 atau kelas 8 ya pada tautan berikut ini. Kalian bisa lihat lebih lengkapnya di video itu. Ya, sudah saya buatkan YouTube atau video penjelasannya ya, bisa kalian paham, baca juga atau dengarkan juga dari link ini. Nah, tetapi untuk yang kelas 9 ini saya buatkan lagi ya. Tapi sebelumnya kita ke materi inti ya, ini ada sedikit dasar-dasarnya dulu. Bahasa pemrograman semakin banyak dipelajari oleh banyak orang. Nah, jadi kalau kalian itu berpikir lebih canggih, lebih maju, selangkah lebih maju ya, sebetulnya yang kalian lakukan saat ini pembelajaran daring ya, itu kan menggunakan internet. Apa yang ada di internet itu yaitu website. Ya, website itu perlu kalian ketahui ya, itu ada cara membuatnya. Ada bahasa pemrograman untuk membuat web. Tidak langsung tiba-tiba muncul begitu saja. Ya, kalian pernah kepikiran itu enggak? Gimana cara membuat halaman website ini ya? Pernah berpikir gitu enggak? Nah, kalau kalian sudah pernah berpikir sedikit saja tentang hal itu, maka saya acungi jempol. Ya, bahwa kalian pikirannya lebih maju ya, tidak hanya sekedar menggunakan atau mungkin hanya memainkan game saja ya. Game itu juga sama, game atau permainan itu adalah kecerdasan buatan atau ada bahasa pemrograman untuk membuat game tersebut. Bagaimana mungkin game itu bisa kita buat kalau tidak ada kecerdasan buatan di dalamnya, tidak ada bahasa pemrograman yang membuat itu. Ya, jadi bagaimana kita itu bisa berlomba di game itu ya, bisa tembak-menembak, bisa balapan ya, bisa bertarung, bisa memenangkan permainan, bisa kalah, bisa game over, bisa mati dan lain sebagainya. Itu semua ada logikanya, ada bahasa pemrogramannya. Ya. Website tadi juga sama. Ya, bagaimana tampilan web itu bisa menarik, bisa indah, bisa bagus ya. Bisa sedemikian rupa kalian sering kunjungi, katakan itu media sosial ya, Facebook, Instagram, Twitter ya, atau aplikasi-aplikasi yang ada di Android, itu semua ada bahasa pemrogramannya ya. Di komputer juga sama, apalagi komputer ya, itu semua ada bahasa pemrogramannya. Bahkan untuk virus ya, virus atau penyakit komputer itu juga ada bahasa pemrogramannya ya. Jadi kalau kalian berpikir lebih maju, tidak hanya berpikir mainnya saja, tapi bagaimana cara membuatnya. Inilah yang tidak disadari oleh anak-anak. Inilah yang tidak disadari oleh orang pribumi ya. Saya berkata pribumi kenapa? Karena orang-orang luar negeri ya, atau mungkin orang-orang non pribumi ya, mohon maaf ada sedikit membahas ras ini ya, tapi bukan rasis ya. Ini kita berbicara tentang persaingan ya dengan orang Chinese misalkan. Orang Chinese itu ya, mereka itu lebih berhasil daripada orang pribumi. Kenapa? Karena mereka itu pikirannya maju. Ya, mereka itu tidak hanya berpikir mainnya tok bagaimana, tapi mereka berpikir gimana bisa membuat permainan seperti itu misalkan. Atau kalaupun mereka bermain, ya mereka itu bisa menang, bisa juara. Kamu lihat itu iklannya Telkomsel ya, ada seorang gamer yang menjuarai permainan itu, kita lihat rautnya, meripatnya ya, mukanya itu orang-orang kulit putih atau orang Chinese. Ada sih mungkin orang yang pribumi, orang Jawa misalkan ya, tapi sedikit sekali jumlahnya ya. Jadi kalau kita itu berpikiran maju ya, kita tidak hanya bermain saja, tidak hanya browsing saja, tapi berpikir bagaimana cara membuat itu semua.
Hal ini terkait dengan kemajuan zaman yang menjadikan teknologi sebagai hal penting untuk menunjang kemajuan. Bagi pembaca yang ingin mempelajari bahasa pemrograman, hal dasar yang harus dipahami adalah algoritma. Algoritma itu ya cara berpikirnya atau runutan prosesnya itu bagaimana ya. Jadi supaya apa? Supaya game atau program yang kita buat itu tidak salah. Maunya kita seperti ini tapi malah programnya bleset ya, atau mungkin tidak sesuai yang kita inginkan. Lah itu berarti algoritma tidak betul, belum benar gitu. Hal dasar yang harus dipahami adalah algoritma pemrograman. Untuk mengerti apa itu algoritma, silakan simak pembahasan di bawah ini. Dalam matematika dan ilmu komputer. Jadi matematika itu adalah induknya ya dari semua bidang pelajaran. Kalau saya boleh sebut seperti itu. Apalagi komputer. Ya, kalau kamu ingin mendalami komputer lebih dalam, itu harus pinter dua hal. Ya, bahasa Inggris sama matematika, tentunya ya komputer juga. Tapi dua hal itu tadi, kalau kalian tidak pintar matematika, logika kalian tidak bisa untuk membuat program. Tidak pintar bahasa Inggris lah, semua perintah-perintah yang ada di komputer itu menggunakan bahasa Inggris, ya, nggak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu ya, jadi kuncinya itu dua hal itu. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menghitung atau menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Jadi komputer itu kita setting ya, program itu kita buat cara berpikirnya seperti manusia. Ya, atau supaya tidak keliru langkah-langkahnya. Dalam pemrograman hal yang penting untuk dipahami adalah logika kita dalam berpikir. Bagaimana cara memecahkan masalah pemrograman yang akan dibuat? Sebagai contoh, banyak permasalahan matematika yang mudah kita selesaikan secara tertulis, tetapi cukup sulit jika kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini, algoritma dan logika pemrograman akan sangat penting dalam pemecahan masalah. Ya, jadi sebelum kita buat program itu kita buat alur algoritmanya manual dulu, secara tulis tangan gitu nggak apa-apa. Ada sih sebetulnya program untuk membuat simbol-simbol algoritmanya itu ya, bisa pakai Flowgorithm atau bisa pakai EasyCase atau bisa pakai Word ya, pakai AutoShape itu, atau mungkin pakai Microsoft Visio juga bisa untuk menggambar simbol-simbolnya itu. Berikut merupakan beberapa contoh simbol flowchart yang disepakati oleh dunia pemrograman. Ya, jadi ini ada simbol start atau mulai, ya, akhir, selesai atau finish, end itu juga sama pakai ini simbolnya. Ya, kalau kita simbol mulainya pakai bahasa Indonesia mulai, nanti akhirnya adalah selesai. Kalau mulainya adalah start, nanti akhirnya adalah end gitu ya. Ini adalah aliran datanya, panahnya. Ini adalah proses input atau output ya. Jadi kita menginputkan perintah. Jadi kalau komputer atau pemrograman itu kan tidak bisa bekerja semaunya sendiri ya. Jadi harus kita inputkan perintahnya apa gitu. Ya, terus jika akan keluar hasilnya apa output ya. Ini proses, simbol proses. Jadi ketika kita menginput, komputer akan mikir atau berproses lah, itu prosesnya ya. Nah, proses mencetak misalkan itu simbolnya kayak gitu. Percabangan decision. Nah, ini percabangan. Jika ya kemana larinya, jika tidak larinya kemana gitu ya. Pemberian nilai awal suatu variabel atau preparation, persiapan. Ya, ini misalkan untuk menghitung apa luas, keliling, bangun ya. Nah, itu preparationnya apa? Memanggil prosedur atau fungsi, simbolnya kayak gitu ya. Ini konektor. Konektor ini digunakan jika halamannya sama. Jadi misalkan kita gambarnya udah sampai bawah itu ya, nggak muat lagi kertasnya atau ruangannya, nah, itu kasih konektor A itu lingkaran ya, bisa A bisa angka gitu ya, bisa huruf bisa angka, nanti sambungkan ke sebelahnya gitu. Nah kalau ini yang konektor yang halaman lain ya, yang B itu yang kayak trapesium terbalik itu ya, konektor itu penghubung. Jadi kalau misalkan pindah halaman ya berarti penghubungnya ya B itu ya. Kemudian itu adalah simbol flowchart ya. Ini adalah simbol kotak ya, tapi kotaknya tidak kotak gitu, tapi agak ada bulatan atau lengkungannya. Notasi membuat algoritma sederhana untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa natural, flowchart dan pseudokode. Ya, ini adalah notasi disebut
notasi ini disebut data yang digunakan untuk mewakili data input atau output ya, sama kayak tadi ya, untuk memasukkan data dan mencetakkan hasil output. Ini untuk mewakili suatu proses ya, kotak ini ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini tadi decision, ini adalah preparation ya, ini adalah predefined proses yang digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain, prosedur, prosedur dan fungsi. Ini untuk konektor tadi. Ini arrow itu arus ya, arus data atau mungkin panahnya kemana larinya gitu. Nah ini contoh flowchart ya, ini ada mulai, ada selesai. Nah ini kalau kita gambar flowchart seperti ini, mulai ya, baca data ya, datanya misalkan panjang berapa, lebarnya berapa ya, terus hitung luas segitiga. Berarti ada yang dibutuhkan adalah alas kali tinggi, baca data alas dan tingginya, harus hitung segitiga, terus keluar hasil luas segitiga, terus selesai ya. Nah, ini ada juga, nah ini contohnya nih, mulai read alas, read tinggi, baca alas, baca tinggi, luasnya sama dengan 0,5 atau setengah kali alas, kalinya pakai bintang, alas bintang kali tinggi, terus print luas, cetak luas ya, akan dia nampilkan hasil luas. Cara nampilkannya gimana ya, dicetak luasnya berapa ketemunya, terus selesai ya. Ini logikanya, ini program komputernya. Nah sekarang yang berupa shellcode ya, shellcode apa itu sudah saya terangkan di PowerPoint sebelumnya, atau bisa kalian lihat YouTube yang saya share alamatnya tadi. Shellcode itu adalah sama algoritma, tapi diwujudkan dalam tulisan langkah-langkah ya. Kalau tadi itu kan dengan simbol-simbol, kalau flowchart, kalau ini dengan langkah-langkah. Misalkan pseudocode membuat mie instan ya, siapkan semua alat dan bahan ya, deklarasi ya, misalkan pokoknya semua alat dan bahan ya, itu persiapan awalnya, preparationnya tadi ya. Input air ke panci ya, tuangkan air ke panci boleh, nyalakan kompor ya, kompor disable sama dengan false ya, kalau kompornya dimatikan ya salah ya. Letakkan panci berisi air ke atas kompor, ini enggak usah, enggak apa-apa, kompor disable-nya enggak apa-apa, atau deklarasinya ini enggak usah, enggak apa, langsung langkah awalnya dulu, misalkan tuangkan air ke panci ya, atau siapkan semua alat dan bahan dulu, enggak apa-apa tanpa ada keterangan deklarasi ya. Tuangkan air ke panci, nyalakan kompor, letakkan panci berisi air ya ke atas kompor sampai mendidih. Kalimatnya tidak harus seperti ini ya, boleh dengan kalimat kita sendiri. Ini hanya contoh saja ya, kayak langkah-langkah prosedur ya, dalam bahasa Inggris itu cuma kita tuliskan urutannya di dalam pseudocode itu ya. Buka mie instan, pisahkan antara mie dan bumbu ya. Terus jika airnya mendidih, dan kemudian input mie instan ke dalam panci ya, masukkan mie-nya ke dalam panci yang mendidih tadi airnya ya, terus aduk dengan sendok sampai matang ya. Kemudian matikan kompor, input bumbu ya, bumbu yang mie instan tadi kita tuangkan kita campur ke mie yang sudah ditaruh di piring misalkan ya. Ini mie-nya mie apa ini ya, mie rebus kalau ini ya, bukan mie goreng. Kalau mie goreng kan saya seringnya nuangkan bumbunya di piring ya, mie-nya matang, kita pisahkan dari airnya, langsung kita tuangkan mie-nya ke piring, diaduk dengan bumbunya. Kalau mie goreng seperti itu ya. Kalau mie godok ya bumbunya yang kita, kadang kalau saya mie godok itu ya bumbunya di piring dulu, air dan mie-nya saya tuangkan ke piring atau mangkok itu, dicampur gitu ya. Output mie instan, outputnya selesainya jadinya mie instan ya. Itu caranya kayak gitu. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian buat seurut mungkin ya, cara membuat mie instan misalkan ya. Nah kalau dalam bentuk flowchart atau gambar seperti ini ya, start ya, ini persiapan tadi ya, siapkan panci ya, kompor, air, sendok, mangkok, dan instan. Kalau ada garpu ya tambah garpu ya. Nah input air ke dalam, ini kan input ya, air ke dalam panci ya. Ini proses menghidupkan kompor, meletakkan panci di atas kompor, tunggu sampai mendidih. Ini pertanyaan, jika air mendidih ya, sementara air mendidih, kita buka bungkus mie instan dan pisahkan bumbu dan mie ya. Terus ini kan proses ya, membuka, terus masukkan mie ke dalam panci, aduk perlahan, tunggu hingga mie matang ya. Terus while sementara mie-nya matang,
kita matikan kompor, ya, masukkan bumbu ke dalam panci, atau kembali, ya, sementara bumbu dan mie sudah merata, pindahkan mie ke dalam mangkok, ya, hidangkan mie, terus ini start, selesai, ya. Ini outputnya adalah hidangkan mie, ya. Jadi ini adalah pertanyaan atau kondisi, ya. Ya, sebetulnya ini tinggal download aja, ada gambar-gambar seperti ini. Cuma kalau kita browsing di internet, ya, misalkan algoritma membuat apa, nasi goreng, ya, itu juga ada, ya. Kok muncul kayak gini Pak? Ya karena ini Google-nya As-Salama itu seringkali penuh dengan browsingan semua orang, ya. Jadinya kadang kalau kita pakai searching itu dia perlu ada pertanyaan kayak gini, ya. Ini banyak sekali algoritma buat nasi goreng dan lain sebagainya, contohnya. Nah ini kan bumbu-bumbunya, ya lah. Sekarang algoritmanya apa, ini pseudokodenya, ya. Nah ini, ya, segini banyaknya, ya. Ada start, input bawang merah, bawang putih, ya. Hidupkan bumbu, input minyak goreng, jika minyak gorengnya sudah panas, ya. Kalau true itu benar, kalau salah ya balik lagi ke sini, ya. Input nasi putih, ya. Terus ini kan nggak cukup gambarnya, boleh ke samping gini, aduk sampai rata, proses. Jika nasi goreng matang, input daun bawang, aduk sampai rata. Sementara nasi goreng mungkin kurang garam, ya. Nah, kalau kurang garam, ya input garam, aduk sampai rata, ya. Kalau belum rata ya balik lagi, kalau itu kurang enak balik lagi sini. Nah kalau nasi gorengnya sudah, ya, kalau sudah terus kita hidang. Kalau udah rata balik ke sini, ya, terus ke sini, ya, bukan false ini sebetulnya. Kalau true false, ya. Kalau nasi goreng kurang garam true, ya. Kalau benar, ya, ya. Kalau false salah berarti langsung tinggal hidangkan karena bumbunya sudah pas, terus N gitu, ya. Itu contoh apa, flowchart nasi goreng dan lain sebagainya, ya. Jadi cara kerjanya seperti itu, ya. Itu kelihatannya sederhana, tapi kalau kita wujudkan dalam bahasa algoritma dan flowchart itu dia akan bisa kita gambar, ya. Jadi proses-proses dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita gambar dalam bentuk pseudokode dan flowchart gitu, ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ini, misalkan silakan buat pseudokode prosesnya tadi, alurnya tadi, ya. Alurnya biasa aja, urutannya itu, dan flowchart yang lainnya milih aja, kamu tidak harus milih yang ini, boleh proses yang lain. Membuat kopi instan, gambar toh, gampang toh, ya. Kopi instan, Indo Coffee Mix, ya, Coffee Mix boleh, Torabika dan lain sebagainya, ya. Membuat teh celup, gampang sekali. Membuat mie rebus, ya, kayak yang tadi tapi komplit telur dan sayur, misalkan tambah itu. Ya, membuat nasi goreng tadi sudah ada contohnya di internet. Ya, membuat telur dadar atau scramble egg itu, ya, bisa. Membuat puding buah, kemarin waktu masih pelajaran prakarya kan kalian pernah membuat puding buah, ya. Itu kalian tuliskan langkah-langkahnya kayak gimana, terus dibuat simbolnya, ya. Nah, membuat cheese tea, ya, itu agak susah itu, ya. Ya, puding buah cheese tea agak, yang gampang-gampang ya tadi, kopi, teh, mie, nasi goreng, telur dadar, ya. Ada puding buahnya kok double, ya. Mungkin yang lainnya, ya, apa, misalkan makanan yang sedang ngetren saat ini, ya, ice cream, atau mungkin kemarin pernah buat apa, jasuke, ya, jagung serut itu, ya, boleh. Kemudian donat misalkan, atau buat yang kemarin prakarya kita pernah apa dulu itu, ya, itu silakan kalian tuliskan pseudokode donat dan juga flowchartnya misalkan, ya. Pilih salah satu aja, ya, yang gampang-gampang. Browsing boleh, buat sendiri boleh. Gampang toh, tugasnya tidak susah toh, dan lain-lainnya, ya. Ini contohnya lain-lainnya banyak sekali. Ya, mungkin itu saja dari Pak Rizky yang bisa saya terangkan hari ini. Minggu depan, ya, ini seminggu, ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa 2 minggu, paling tidak sebelum apa, PTS harapannya bisa terselesaikan. Gitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.